Asiknya meluncur sambil berteriak bebas menjadi keseruan tersendiri saat berwisata di kawasan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Ya, wahana perosotan pertama di Jogja ini memacu adrenalin pengunjung dengan meluncur dari ketinggian sepanjang 80 meter. Tak heran bila libur akhir pekan, wahana mountain slide menjadi salah satu favorit wisatawan. Naik seluncuran jauh ini. Seru, seru. Seru, deg-degan. Pertama kali. Iya, saya pertama kali. Selain seluncuran, pengunjung juga bisa menikmati beragam permainan yang aman dan ramah untuk anak-anak. Di antaranya ada flying fox sepanjang lebih dari 50 meter. Bioskop virtual reality yang membawa penonton masuk ke zaman dinosaurus dengan bantuan kacamata virtual. Serta wahana zorbing, di mana anak masuk ke dalam bola raksasa kemudian digulirkan ke kolam air. Berada di lahan 3 hektar dengan 100 lebih spesies tanaman langka, pengunjung bisa bersantai sambil menikmati sejuknya udara lereng Merapi. Kawasan ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Tiket masuk hanya Rp25.000 dan harga setiap wahana mulai Rp15.000 hingga Rp25.000 per orang. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Jam-jam segini, pasti perut sudah mulai lapar, apalagi kalau tadi belum sarapan. Nah, mumpung ada soto, yuk kita santap. Tapi kali ini bukan soto ayam atau daging sapi, melainkan sobek alias soto bebek. Sesuai namanya, warung soto yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Wedhi, Klaten ini menawarkan soto khusus dengan daging bebek sebagai bahan utamanya. Dan warung ini bisa dikatakan legendaris ya, karena sudah berdiri sejak 1987 dan telah dikelola oleh generasi ketiga. Selain memiliki rasa yang khas, gurih dan sedikit manis, soto bebek di sini memiliki kuah bening sehingga lebih segar dan cocok untuk sarapan atau makan siang. Rahasianya dalam memproses daging bebeknya. Membutuhkan waktu 3 hari dengan bumbu rahasia khas dan bacem sehingga daging tidak alot dan tidak berbau amis. Untung harga sendiri bervariasi, mulai dari Rp9.000 per porsi nasi soto bebek. Beda sama soto yang lain. Terus juga dagingnya juga empuk, buat anak itu cenderung pada suka makan. Khasnya itu tidak amis gitu, tidak amis dan tidak alot. Kemudian di sotonya kaldunya itu ada aroma rempah-rempah yang berbeda dengan yang lain. Selain menyediakan soto bebek, warung ini juga melayani menu daging bebek goreng dengan harga Rp32.000 dan ingkung bebek komplit Rp140.000. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Indahnya Pantai Waituala akan membuat takjub siapa saja yang mengunjunginya. Deretan pohon kelapa di pinggir pantai yang diselimuti pasir putih menambah indah pesona alam pantai ini. Selain itu, latar pegunungan Bukit Barisan dan Gunung Pugung membuat pemandangan semakin menawan. Nah, bagi Anda yang mendambakan ketenangan, pantai di Desa Kuripan, Kecamatan Pesisir Utara ini bisa jadi pilihan yang tepat. Banyak pengunjung mengaku senang datang ke Pantai Waituala karena udaranya sejuk, lingkungannya asri, dan cocok untuk bersuah foto. Mereka juga tidak khawatir berkunjung di siang hari karena banyaknya pohon kelapa di pinggir pantai untuk berteduh. Terbayarkanlah, pantainya indah, lautnya tenang, pemandangannya bersih, banyak pohon-pohon kelapa. Ada tempat nongkrong juga, terus di belakangnya ada gunung. Guna mendukung potensi pariwisata di wilayahnya, pihak desa akan membangun sejumlah fasilitas umum termasuk akses jalan menuju pantai. Sudah ada berupa homestay penginapan, baik itu untuk wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara juga sudah ada kita homestay. Tapi sifatnya itu masuk ke BUMDes Pekon. Pengunjung yang datang ke lokasi ini tidak dikenakan biaya tiket alias gratis, termasuk parkir kendaraan. Nah, bagaimana pemirsa? Tertarik mendapatkan pengalaman liburan yang menyenangkan di Pantai Waituala?
Dari Kabupaten Pesisir Barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Proses eksekusi lahan dan bangunan oleh petugas pengadilan negeri di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Warga penghuni lahan menolak pindah karena telah menempati lahan tersebut sejak tahun 67 atas izin pihak desa. Emak-emak warga desa Paya Perupuk tak kuasa membendung emosi kala mengetahui lahan yang mereka tempati akan dieksekusi menggunakan alat berat. Salah seorang wanita Parubaya bahkan nekat memanjat alat berat untuk menghalangi proses eksekusi. Lahan seluas 2.756 meter persegi di desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dieksekusi karena menjadi objek sengketa. Dari putusan Mahkamah Agung, warga yang telah menghuni sejak tahun 1967 disebut menempati lahan secara ilegal. Warga sebagai pihak tergugat menolak eksekusi karena masih melakukan upaya hukum dengan melakukan peninjauan kembali atas putusan. Tahun yang menyatakan 1967 oleh penghulu Amin. Kami mempunyai surat garap Pak yang asli. Juga kami membayar paedah Pak. Setiap tahun kami membayar paedah tanah nih. Setiap tahun kami membayarnya Pak. Kenapa Pak kami harus diskusi juga Pak? Karena gini, keputusan dari Mahkamah Agung itu adalah surat kuasanya surat kuasa palsu menurut pandangan saya. Diduga. Ya kan? Kenapa? Di situ surat kuasanya itu tanggal 20 April 2021. Sementara penggugat ya kan atau pemohon termohon kasasi itu meninggal tahun 2020. Akibat perlawanan warga, proses eksekusi bangunan milik warga terpaksa ditunda. Petugas hanya melakukan perobohan tanaman yang berada di atas lahan sengketa. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Sahputra, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut material hilang kendali dan meluncur mundur hingga terguling di Kabupaten Badung, Bali dan viral di media sosial. Diduga insiden kecelakaan tunggal ini akibat truk tidak kuat menanjak di jalur ekstrim. Detik-detik truk mundur dan terguling terekam kamera ponsel warga dan viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di tanjakan ekstrim Jalan Goa Gong, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Truk bermuatan material batako tidak kuat menanjak di jalur menikung tajam hingga sopir kehilangan kendali. Lantaran dikenal sebagai tanjakan ekstrim, polisi telah memasang pelang larangan melintas bagi kendaraan sejenis truk. Namun tak sedikit sopir truk nekat melintas di lokasi karena memangkas jarak dari Denpasar menuju Kuta Selatan. Sebelumnya, Pemda setempat sudah merencanakan pembuatan jalan alternatif sejak tahun 2020 lalu, namun masih mengalami kendala. Namun kendala kita adalah kepemilikan orang-orang ini yang masih belum jelas karena kebanyakan tanah itu bukan tidak milik dari masyarakat setempat lagi. Ini kendala kita dan memang itu perlu dipikirkan depan. Karena secara analisis kelayakan studi jalan itu memang sangat membahayakan. Itu dulu udah kita tahu. Itu persoalan kita. Akibat kejadian tersebut, sopir truk mengalami luka ringan dan dibawa ke klinik terdekat. Dari Kabupaten Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polsek Tamalan Reah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan melumpuhkan 3 anggota komplotan sindikat curanmor dengan timah panas. Sementara di Bogor, Jawa Barat, warga meringkus 1 dari 4 pelaku komplotan pembobol minimarket saat kepergok hendak beraksi. Tiga anggota komplotan sindikat curanmor terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran mencoba kabur saat ditangkap aparat Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan sindikat pencurian motor ini bermula dari laporan seorang mahasiswa yang motornya dicuri oleh pelaku. Dari kasus ini disita barang bukti 20 unit sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan para tersangka. Bandar narkoba yang selama ini menjadi target operasi polisi dibekuk aparat Satres Narkoba Polresta Padang di sebuah rumah kos di daerah Gunung Panglingun. Saat digerebek, DPO Bandar Sabu berinisial E tengah asik menggelar pesta narkoba jenis sabu di dalam kamar. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 paket sabu beserta alat hisap dan timbangan digital.
Sementara itu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, warga berhasil meringkus salah satu pelaku komplotan pembobol minimarket di perumahan Primavera Kelapa Nunggal. Sebelumnya, komplotan ini sempat masuk dengan membobol bagian plafon, namun seorang pelaku terjatuh hingga mengundang perhatian warga setempat. Dalam kejadian ini, seorang warga terluka akibat terkena tembakan senjata airsoft gun yang dibawa salah satu pelaku. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Perencanaan keuangan untuk sekolah anak jadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk mencegah kebocoran dana simpanan. Lalu bagaimana cara mengelola pemasukan dan mengelola dana untuk pos pendidikan anak? Ulasan tentang pentingnya ini, perencanaan keuangan untuk pos pendidikan jadi pembahasan Faktapedia minggu ini. Kalau kita bicara sekolah anak atau pendidikan, biasanya yang paling sering dibicarakan itu adalah SD, SMP. Dan yang menarik adalah yang namanya uang pangkal lah ya. Kemudian yang kedua ada lagi sebagian sekolah, selain dia meminta uang pangkal, dia juga meminta namanya uang tahunan. Selain uang tahunan, ada yang lagi yang namanya uang bulanan ya. Dulu orang mungkin bilangnya ada SPP lah segala macam. Tapi intinya uang bulanan. Jadi kalau saya ditanya apa yang harus dipersiapkan, nomor satu adalah pembayaran uang bulanan. Tapi memang ada baiknya kalau memang disiapkan dari jauh hari. Kalau disiapkan dari jauh hari mungkin memang lebih enak seperti itu ya. Apa yang harus dipersiapkan? Cara pertama adalah disetahunkan, kemudian siapkan dari jauh hari gitu ya. Atau yang kedua adalah tidak usah disiapkan dari jauh hari tapi potong dari gaji bulanan. Masing-masing ada plus minusnya, cuma harus diakui kalau potong dari gaji bulanan, hati-hati, kadang-kadang ada yang namanya resiko PHK. Kemudian kedua adalah ada orang tua yang dia bukan karyawan tapi freelancer. Penghasilan naik turun ya, which is okay, normal-normal aja ya. Kalau penghasilan naik turun ini ya mungkin angkanya nggak pasti tapi dapat terus. Kalau tidak punya uangnya apa yang harus dilakukan? Coba lihat di rumah kita, siapa tahu ada barang yang bisa kita lepas, yang bisa kita jual, yang mungkin dulu kita beli, tapi setelah kita beli, aduh kayaknya saya nggak pernah pakai itu barang, cuma pakai 1-2 kali. Lepas saja, jadi uang, dan uangnya lebih bermanfaat. Setiap orang itu punya yang namanya values atau nilai-nilai. Kalau kita minta setiap dari kita itu merinci apa saja aspek-aspek yang ada dalam hidup kita. Nah, teorinya adalah orang seringkali akan cenderung nggak pakai mikir keluar uang pada aspek yang dia kasih skor tinggi dalam hidupnya. Dan orang akan cenderung mikir berkali-kali dan pakai logika pada aspek yang dia kasih skor rendah dalam hidupnya. Jadi mindsetnya adalah perbaiki skor Anda pada aspek sekolah anak. Jadi sekali lagi pastikan sekolahnya memang sesuai dengan visi dan misi orang tua, dan dari situ harganya tidak akan lagi terasa terlalu mahal. Yang paling penting mindsetnya, bukan teknisnya. Pemirsa, perusahaan ban internasional asal Jepang kembali hadir di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024. Perusahaan ban yang berpusat di Tokyo ini menampilkan produk-produk inovatif terbaiknya, sekaligus memamerkan 2 produk terbaru dari seri Dweller dan Ikupia. Event Gias 2024 menjadi ajang debut publik bagi produk terbaru Bridgestone Indonesia, seri Dweller AT002. Produk ini diklaim memiliki keunggulan dari segi daya tahan dan handling dalam kondisi jalan basah, serta efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, event Gias kali ini berdekatan dengan diselenggarakannya kompetisi e-motorsport yang dinamakan Bridgestone Rivals Race to the Top. Dan tentunya pada kesempatan kali ini pun kita mengenalkan Dweller terbaru kami yang tentunya secara pattern desainnya pun lebih memadai, lebih bagus, lebih improve juga secara teknologinya, dan secara pemakaian bahan bakar pun lebih efisien begitu. Konsumen setiap Bridgestone bisa memanfaatkan kesempatan mendapatkan potongan harga hingga 30%. Untuk setiap pembelian ban, pelanggan akan memperoleh gratis biaya pemasangan, balancing, nitrogen, dan tire valve, serta diskon spuring sebesar 25%. Dari Tangerang, Banten, Hendri Aprilia, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan.
Ratusan orang dari berbagai komunitas dan organisasi masyarakat mengikuti konvoi aksi bela Palestina yang merupakan bagian gerakan Indonesia Peace Convoy. Dan untuk mengetahui jalannya aksi massa tersebut, kita simak laporan reporter Pandu Galuh berikut ini. Pemirsa, ribuan warga mengikuti kegiatan konvoi damai Indonesia Peace Convoy Road to Freedom for Palestine, dan mereka sudah berkumpul di J-Expo Kemayoran sebagai tempat utama untuk pelaksanaan Indonesia Peace Convoy kali ini. Kegiatan ini dimulai dari Masjid Agung Al-Azhar yang mereka sebelumnya melakukan sholat jamaah bersama, kemudian dilanjutkan dengan pergerakan dari Masjid Al-Azhar menuju ke sejumlah titik melalui patung kuda, harmoni, Bundaran HI hingga puncaknya. Di sini dengan berbagai macam kegiatan seperti orasi, panggung cinta untuk Palestina, kemudian bazar dan mural yang ada di belakang saya. Dan warga sudah mulai tampak berkumpul di sini menggunakan atribut-atribut bela dan juga pro Palestina. Dan di sini kita akan mencoba berbincang dengan salah satu peserta yang ada di sini. Halo Kak, boleh berbincang sebentar? Halo. Dengan kakak siapa di sini? Kak Siti Nur Hasana. Kak Siti Nur Hasana ini ikut kegiatan aksi konvoi Palestina. Ini alasannya apa Kak? Karena ingin memperjuangkan hak kemerdekaan orang Palestina yang ditindas oleh Israel penjajah gitu ya, yang laknatullah gitu. Jadi pengen melihat saudara-saudara kita juga merdeka seperti Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Selamat melaksanakan aksi ini. Dan pemirsa, berbagai macam kegiatan yang dilakukan di sini, mulai dari pergerakan tadi di Masjid Al-Azhar jam 8 pagi hingga nanti akan berbagai macam kegiatan dilakukan di sini sampai nanti sore. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Laksana Tiara, iNews melaporkan. Diduga akibat lupa mematikan kompor, 2 bangunan ruko hangus terbakar di Kota Bandung, Jawa Barat. Kobaran api dengan cepat melalap 2 ruko di kawasan Jalan Dago, Kota Bandung, Jawa Barat. Angin kencang dan banyaknya material mudah terbakar membuat api menjalar dan membakar atap bangunan yang berdekatan. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran yang diduga akibat pemilik salah satu ruko lupa mematikan kompor.